Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya. Untuk kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Ini masih dengan video reactionnya Gus Samsudin. Nah, apa videonya? Video ini saya dapat dari sebuah channel yang berjudul Gus Samsudin tidak bisa berkata-kata apa, siap dipidana. Nah, itu seperti itulah videonya. Baiklah, tonton sampai habis ya, jangan sampai di skip biar kita paham apa isi videonya. Dan jangan lupa untuk dukung video dari saya dengan cara like, share, serta komen-komennya ya. Dan buat teman-teman pula yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di subscribe biar channel saya bisa tetap berkembang. Baiklah, kita langsung ke videonya ya. Kita mulai dari sekarang. Viral, Gus Samsudin terancam pidana perseteruan dengan pesulap Marcel Radifal. Ilmu kanuragan atau tenaga dalam atau gimana lah ibarat kata seperti itu. Nah, itu dibongkar sama Marcel nih, pesulap merah ini. Ini cara dia begini loh, ini begini. Nah, dari pihak Gus Samsudin pun kayak nggak terima kan. Nah, akhirnya ada perseteruan. Kalau emang mau itu ya datang aja ke Padepokan. Entah kenapa katanya ada perseteruan, nggak boleh masuk lah, dijaga pengacaranya Gus Samsudin atau apa. Ini akhirnya ribut sampai sekarang. Entah itu dilanjutkan ke proses hukum atau gimana, wallahu alam. Tetapi digaji berapakah para pendemo itu? Ya terus dikuak, mau dilaporkan ke polisi, tambah nangis. Ya, yang keluar bukan bekecot lagi, biawak keluar dari mata sini. Maka ketika Anda mempunyai anak istri, cukupilah, halalilah dengan rezeki yang halal thayyiban. Supaya apa, saudaraku? Supaya kedepannya anak-anakmu ketika nanti tumbuh dewasa, tumbuh besar, saudaraku, tidak menjadi begundal. Kalau memang ingin melakukan edukasi dan menuduh beliau Gus Samsudin, kalaupun itu ya seharusnya membawa korban-korbannya. Tetapi ini kan ya hanya datang seperti itu, langsung direkam live ya, live IG. Ketika santri melihat gurunya di seperti itu kan, ya tempatnya di seperti itu kan, ya pasti kan ya Masih mau nggak mau pasti naluri kita. Saya rasa fenomena perdukunan dengan memakai jubah atau memakai baju agama itu sangat marak sekali ya dalam dunia media sosial saat sekarang ini. Modus-modus perdukunan yang pada faktanya itu adalah sebuah trik dan dibungkus oleh kedok agama gitu, itu yang sangat disayangkan ya. Justru akan membuat orang itu semakin merasa tidak percaya dengan adanya ilmu-ilmu gaib. Perseteruan antara pesulap merah Marcel Radifal dan Gus Samsudin masih menyisakan misteri di kelanjutan ceritanya. Hingga kini kasus ini masih viral di platform media sosial ternama, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, hingga TikTok. Versi dari kronologi perseteruan viral di TikTok menyisikan kronologi yang beragam. Bermula ketika Marcel Radifal mendatangi Padepokan Gus Samsudin untuk membuktikan tantangan dari pimpinan Padepokan tersebut. Namun pertemuan antara Marcel dan Gus Samsudin berjalan tidak baik. Akibat pertemuan itu menimbulkan perseteruan hingga kini. Perseteruan Marcel Radifal dan Gus Samsudin bahkan sampai ditengahi oleh pihak kepolisian dan viral di TikTok hingga beredar luas di kalangan masyarakat, membuat pro dan kontra atas peristiwa ini. Perseteruan Marcel Radifal dan Gus Samsudin bahkan sampai ditengahi oleh pihak kepolisian dan viral di TikTok hingga beredar luas di kalangan masyarakat. Banyak pertanyaan yang mencuat karena prosesnya sudah pada kepolisian. Apakah dan siapakah yang bisa dikenai pidana terkait peristiwa perseteruan ini pesulap merah Marcel Radifal dan Gus Samsudin ini? Dilansir Teras Gorontalo dari akun TikTok Rumah Pancasila pada Minggu 31 Juli. Dalam video viral itu, Yosep Parera menjelaskan Gus Samsudin bisa dikenai pidana jika pasien yang ditanganinya membayar sejumlah. Selain itu, pasien yang ditangani Gus Samsudin dan tidak juga sembuh, mereka bisa melaporkan hal ini dengan pasal 378. Ini bisa dikategorikan penipuan apabila orang yang diobati ini harus membayar sejumlah uang
tapi orang ini tidak sembuh, maka orang ini dapat melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan karena penipuan. Begitulah ungkap Josep Parera. Selain itu, agar yang bersangkutan harus bisa menjelaskan secara ilmiah apakah benar ilmu pengobatannya itu bisa diterima atau tidak. Kalau tidak bisa, maka ini masuk ranah penipuan pasal 378 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, itu dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Karena menggerakkan orang lain dengan martabat palsu dan tipu muslihat, sehingga orang lain memberikan pembayaran sejumlah uang untuk kesehatan Gus Samsudin, bisa dikenai pasal tersebut jika sang pasien menuntut. Sebelumnya, Marcel Radival atau yang biasa dikenal sebagai pesulap merah menantang Gus Samsudin untuk membuktikan kekuatan mistis dari pemimpin padepokan di Blitar dan viral ini. Pada waktu lalu, Marcel Radival berkunjung ke padepokan Gus Samsudin untuk menantang dan membuktikan kekuatan mistisnya. Sebelumnya, Marcel Radival, sang pesulap merah, telah membuktikan di dalam kanal YouTube miliknya beberapa trik yang dipakai Gus Samsudin untuk mengobati pasien-pasiennya. Diketahui pasien-pasien yang diobati Gus Samsudin ini sangat banyak dan beredar pula di sosial media hingga viral. Menurut pesulap merah Marcel Radival, pihaknya hanya ingin membantu masyarakat untuk tidak terpengaruh atas penipuan dan pembodohan yang berkedok agama. Atas ulah itu, pesulap merah Marcel Radival yang mengetahui dan membeberkan beberapa trik dan pimpinan padepokan ini, Gus Samsudin pun memohon maaf. Dilansir Teras Gorontalo dari akun TikTok, dalam video tersebut terdengar pengakuan dari suara Gus Samsudin yang menyampaikan permohonan maafnya. Gus Samsudin memohon maaf atas video-video yang dibuatnya. Dia mengakui bahwa semua video yang diunggahnya adalah semata-mata hanya hiburan. Videonya settingan, sayanya tidak sakti. Dan kalau ada hal-hal yang salah, saya secara pribadi mewakili semua tim padepokan, mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Begitulah ucap Samsudin. Mediasi yang dilakukan antara pesulap merah atau Marcel Radival dengan ahli supranatural Gus Samsudin terkait video yang membongkar praktek pengobatan Gus Samsudin di kanal YouTube ternyata tak membuahkan hasil. Kubu Gus Samsudin akhirnya memilih melaporkan pesulap merah ke polisi. Kuasa hukum Gus Samsudin, Teguh Puji Wahono, mendatangi Polda Jatim untuk membuat laporan pada Rabu 3 Agustus. Laporan itu atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan Marcel terhadap Gus Samsudin. Teguh Puji Wahono menyebut Marcel telah menggiring opini masyarakat terkait pengobatan yang dilakukan oleh kliennya dinilai sebuah trik atau penipuan. Marcel yang menggiring opini masyarakat terkait apa yang dilakukan Gus Samsudin dianggap menipu atau melakukan trik. Begitulah ujar Teguh. Dalam laporan itu, kata Teguh, Marcel dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 dan ayat 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE. Teguh menjelaskan dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube bernama Marcel Radival. Pemiliknya tak lain si pesulap merah, berisi konten pengobatan yang dilakukan Samsudin adalah penipuan. Dalam video itu, si Marcel menganggap bahwa metode pengobatan Gus Samsudin adalah trik atau penipuan. Video itu menjadi barang bukti untuk melaporkan Marcel. Terkait jumlahnya, ia tak bisa memastikan. Yang jelas sudah tersebar luas di media sosial. Sebetulnya mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak, namun Marcel dinilai tetap menganggap pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin adalah sebuah penipuan. Nah, itu tadi videonya, berita tentang Gus Samsudin, berita yang terkini. Untuk teman-teman, semoga semuanya bisa paham ya apa isi videonya. Terima kasih buat semuanya ya, sudah tetap menonton video dari saya. Tetap tunggu video-video dari saya selanjutnya. Kita mau bikin video reaction apa lagi, tetap tunggu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.